Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Firriddati, menjelaskan tentang murtad. Murtad itu adalah seburuk-buruknya bentuk kekufuran. Afhashu anwa'il kufri. Jadi kafir atau kufur yang paling buruk adalah murtad. Kenapa begitu? Karena sudah dapat hidayah beragama Islam, malah kemudian keluar jadi dari Islam. Maknanya menurut bahasa artinya ar-ruju' 'ani syai'i ila ghairihi, kembali dari sesuatu kepada yang lainnya. Jadi murtad itu kembali dari sesuatu kepada yang lainnya. Menurut istilah artinya memutuskan keislaman dengan niat kekafiran, atau dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan kekufuran, seperti sujud kepada berhala, atau meyakini bahwa Tuhan itu baru. Gitu. Ya, meyakini Tuhan itu baru. Contohnya meyakini bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Berarti kalau sudah Islam meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, ya murtad. Kenapa? Karena Nabi Isa datangnya belakangan. Ya menurut sebelum Nabi Isa udah ada manusia, udah ada alam. Masa dianggap Tuhan? Kan dia anak seseorang. Nah gitu. Nah berarti dalam keyakinan orang Islam itu tidak sah sebagai Tuhan. Karenanya ketika menganggap itu sebagai Tuhan, dalam kacamata Islam berarti orang itu telah murtad. Waman, dan barang siapa irtadda, berpaling, murtad, keluar anil islami, dari agama Islam, ustutiba, maka harus disuruh untuk bertobat. Jadi siapapun orang yang murtad dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan, seperti mereka mengingkari adanya Allah, wujudullahi misalkan, atau mendustakan satu orang rasul dari rasul-rasul Allah. Ada orang Islam tidak percaya atau mengingkari satu saja rasul yang Allah utus dari para rasulnya. Contoh, kita tidak meyakini atau ada seorang Islam, orang Muslim, menganggap bahwa Nabi apa itu, Nabi Yakub misalkan, itu bukan rasul, itu berarti nggak boleh. Berarti itu mendustakan. Nah, itu adalah murtad.
atau menghalalkan yang haram berdasarkan ijma', seperti zina atau minuman keras. Menang ayeuna mah cenah, da geus modern ayeuna mah. Teu naon hirup duaan oge teu nikah oge. Eta murtad tuh. Berarti ngahalalkeun anu haram, menghalalkan zina atau minum-minuman keras. Ieu mah teu naon da teu loba ieu. Alkohol dengan 5% haram. Tapi dihalalkan. Gede dosana, bahkan jadi murtad. Atau harrama halalan, mengharamkan yang halal. Ya, sesuatu yang sudah ijma', sepakati, seperti nikah dan jual beli. Misalkan orang ini mengharamkan nikah karena misalkan dia pernah sakit hati, pernah pacaran kemudian putus, menganggap bahwa nikah itu, kemudian dia punya kelainan, ngapain nikah dia, haram itu, ngapain nikah, itu dah nggak boleh, murtad. Atau misalkan transaksi, nah sekarang kan banyak macam transaksi jual beli misalkan, yang sejatinya itu halal, itu diharamkan. Ya contoh transaksi kredit, jual beli kredit, ya kan tidak tahu kita pastinya seperti apa. Kemudian sudah mengatakan itu haram, riwah kan kredit, itu, kredit kabang kredit, terus kita haramkan gitu. Wah, itu keluar dari Islam. Ustutiba, maka wajib disuruh untuk bertobat seketika itu juga. Tobat mana? Istighfar. Nah itu kira gitu. Ya kan? Salasan sampai 3 hari. Jadi ketika dia ngomong begitu, dia harus bertobat, dikasih waktu 3 hari. Fa in taba, maka apabila dia bertobat kembali ke agama Islam, kemudian dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Ikrar syahadatnya itu harus jelas dan benar sesuai urutannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibalik asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, fatal. Jadi kudu bener syahadatna oge. Lamun dibalik tidak sah. Wa illa, dan apabila dia tidak tobat ya dari kemurtadannya itu, kutila, maka dia harus dibunuh. Siapa yang membunuhnya itu adalah imam pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari di orang mentong orang mah ada kebebasan beragama nyakeun cuma aya anu kaluar ti Islam misalkan artis lah gitu. Karena ya artis mah sok diberitakeun ya. Keluar dari Islam, nya mangga da loba keneh ieu nu Islam. Teu kudu riweuh. Keun Islam daya mana bener dan beragama lagi kan ayah hadisnya, pindah agama aya
kawin jeung orang Kristen asup Kristen, terus cerai jeung orang Kristen asup deui Islam, menang deui jodoh Kristen deui asup Kristen, cerai deui asup Islam. Aya pan artis kitu aya. Oh ieu teh kumaha beragama teh jadi pindah-pindah gitu baru. Nah anu kitu mah teu naon urang teu kudu rieuh manehna ieu. Da anu kitu sangsara gitu. Tapi dibunuh ya kalau dia dalam kondisi ini ya, kalau dia itu adalah orang merdeka maka harus dipenggal kepalanya. Ya mah hukum iya itu bukan dibakar atau sejenisnya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada cerita membakar orang, nggak boleh. Jadi dan harus yang menghukum itu harus pemerintah. Ya pemerintah ini dalam hal ini ya pengadilan. Itu pun dihukum yang berlaku seperti itu. Ya kalau kita karena udah hukum modern nggak boleh. Ada piagam ini kan kebebasan beragama, piagam HAM. Udah. Walam yughsal dan tidak perlu dimandikan, walam yusalla dan tidak perlu mensolatkan alaihi atasnya. Nah murtad berlaku disolatkan. Walam yudfan dan tidak dikafani. Fi maqabiril muslimin dan tidak boleh dimakamkan dalam pemakaman orang-orang Islam. Ini kalau orang itu murtad. Mungkin juga satu ini berlaku pada hukum Islam yang dilaksanakan pada waktu itu. Saya mencari-cari kenapa orang murtad sampai harus dibunuh. Karena mungkin dalam fikih waktu itu antara agama dan perkembangan agama itu kan sedang terus bergerak, berjalan. Ketika ada orang Islam kemudian masuk keluar Islam atau keluar dari Islam murtad, maka itu akan mempengaruhi masyarakat Islam. Seolah-olah ada yang salah dalam Islam. Nah orang yang begini akan berbahaya terhadap kekuatan Islam. Kenapa? Karena waktu itu sedang berkembang Islam, sedang dalam proses penyebaran. Kan kalau dalam pasukan ada seorang prajurit yang kemudian melakukan membalelo apa itu? Berkhianat atau misalkan dia jadi punya pandangan lain, punya pendapat lain. Puguna disuruh sama jenderal itu satu komando, dia kemudian mahewal, punya penilaian sendiri. Nah yang begini dalam pasukan, ya dalam pasukan perang harus disingkirkan itu, dibunuh. Nah kira-kira begitulah. Jadi orang ini dalam Islam, kita ini sedang berjuang nih misalkan penyebaran Islam. Ini dalam pasukan kita ini ada ayanu mahewal ya, hese di bejana ya. Kemudian yang membuat perilakunya atau perbuatannya ini akan meragukan semua pasukan. Yang harus dilakukan harus dibunuh. Itu kira-kira begitu. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau ada jenderal dalam satu peperangan, anak buah prajurit membuat bikin ragu gitu. Dia
bikin kalau dalam bahasa hukum dissenting opinion gitu. Jadi pendapat berbeda dengan jenderal dan dengan kebanyakan pimpinan, udah harus disikat, singkirkan yang begitu. Sebab akan meragukan pasukan yang lainnya. Nah, ini dalam konteks itu seperti itu. Ya kalau dalam konteks modern sekarang kan nggak bisa lah kita keluar Islam kemudian kita bunuh. Yang saya bilang tadi itu. Gitu. Karena itu ya penting untuk memahami konteksnya gitu. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.